Oke, terima kasih atas kehadirannya saudara yang telah meluangkan waktunya pada siang ini. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu biar agar kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Ramadan sebagai konselor dan saudara sebagai konseling. Nah, boleh perkenalkan diri dulu, saudara? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Rahma, biasa dipanggil Restu. Oh, jadi bisa dipanggil Restu ya. Oke, Restu, sekarang tadi setelah ke ruangan konseling ini saudara Restu ini melakukan aktivitas apa ya? Sebelum ini saya dari kegiatan FKIP untuk gladi bersih. Oh, berarti ada kegiatan untuk acara ya. Oke. Sekarang ini Restu kuliahnya ini kuliah kan sekarang. Jadi Restu ini sekarang di jurusan apa ya? Kalau sekarang Restu di jurusan pendidikan fisika. Oh, pendidikan fisika ya. Oke. Jadi sekarang sudah kuliah ya di pendidikan fisika semester 1 kan? Baru Masuk. Oke. Restu ini sudah tahu apa itu konseling? belum menyeluruh. Oke. Jadi sudah benar ada terus. Jadi Restu ini sudah ya, mendengar konseling. Kalau mengikuti sesi konseling ini ibunya dengan guru BK-nya dulu, apakah harus pernah Restu? Pernah, tapi tidak terlalu sering. Oh, berarti pernah tapi belum agak ngerti. Oke. Jadi agak jelaskan dulu tentang apa itu konseling ya. Konseling itu adalah bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor atau seorang profesional kepada konselingnya. Nah, kakak sebagai konselor dan Restu sebagai konseli ya. Dalam BK itu dalam konseling itu ada asasnya tuh, yang dimana asasnya itu ada yang kalau konseling individu ada 3 yang sangat berperan. Yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan dan asas kesukarela. Nah, di mana yang asas kerahasiaan ini kakak tidak akan mengungkapkan apa yang Restu sampaikan atau Restu ceritakan kepada kakak. Kalau keterbukaan, Restu juga harus terbuka kepada kakak dalam cerita, tidak membuat cerita tersebut dan jujur kepada kakak. Kalau sukarela, Restu apakah sukarela datang sini atau ada masalah itu? Sukarela berarti alhamdulillah di Restu sukarela dengan kemauan ini. Terima kasih Restu atas ini kesediaannya pada sesi konseling kita pada siang ini. Oke Restu, kakak mau tanya, apakah Restu sekarang memiliki suatu permasalahan yang hingga membuat Restu sekarang agak merasa agak kurang enak? Pertama mungkin ada 2 masalah yang Restu ingin sampaikan. Pertama, Restu itu masih sulit untuk menyampaikan pendapat ke orang banyak. Contohnya di kayak organisasi gitu kan, masih canggung untuk menyampaikan. Padahal bisa jadi hal tersebut mengubah diri jadi lebih baik, tapi berarti Restu masih canggung untuk menyampaikan hal tersebut. Oh, berarti Restu ini masih agak canggung untuk menyampaikan suatu pendapat yang ada di organisasi tersebut ya. Oke, jadi permasalahan tersebut tadi yang telah saya sampaikan, kakak ingin bertanya, apakah permasalahan ini sejak awal Restu di organisasi atau sudah dari SMA kemarin untuk sulit dalam bagi pendapat Restu di organisasinya ini? Sejak kalau organisasi karena Restu baru gabung organisasi itu di masa kuliah, jadi sejak kuliah itu. Berarti baru awal kuliahnya ya. Mungkin sudah berjalan 4 bulan atau 3 bulan ya. Kakak dapat merasakan apa yang Restu rasakan. Terkadang kita itu pengen sekali menyampaikan pendapat, namun takut orang lain itu tidak benar atau nanti salah kita mengungkapkan itu persepsi kita itu kepada orang lain. Ini itu sudah hal yang wajar bagi kalau kita di organisasi. Sudah, kakak mau tanya lagi Restu, apakah Restu itu kalau berbicara kepada orang yang
orang yang ada di organisasi tersebut, apakah orang itu terkadang mendengar restu dalam berbicara? Mungkin orang itu mendengar, tetapi restu rasa kayak tidak didengar gitu. Berarti dia itu terkadang itu dia dengar, tapi kayak mukanya itu kadang beda perhatiannya. Sudah kalau restu ini berbicara, apakah restu ini hobi berbicara di orang banyak atau hobinya di satu orang? Seperti restu ini kan di organisasi itu banyak. Apakah restu itu terkadang berbicara itu ini dengan teman yang akrab atau di semua orang yang ada di organisasi tersebut? Restu terbuka dalam berbicara? Hanya teman yang akrab. Jadi tidak ini kan, tidak menyeluruh kan, tidak tanggung setelah apakah restu juga dari permasalahan agak canggung itu kan dalam berbicara. Dari dulunya nih, apakah restu di SMA mengalami hal tersebut dalam belajar atau dalam pertemanan dulu di masa SMA? Mungkin ada waktu SMA. Restu sendiri punya sedikit teman. Jadi restu ini orangnya ibaratnya itu ini ya, berteman itu yang seadanya saja, kita mau mencari banyak teman. Berarti restu ini orangnya istilahnya sukanya ini ya, menyendiri itu. Aktivitas sekarang restu di kelas dalam proses mata kuliah, pelajaran kuliah, apakah restu hobi untuk mengungkapkan pendapat restu di kelas dalam belajar itu, atau sering diam di kelas itu gimana? Kalau di kelas memang sampai sekarang restu itu masih pasif. Masih pasif. Ini ya tergantung situasi kalau untuk berbicara itu. Ini berarti restu ini yang kita restu bilang masih agak pasif dalam berbicara atau mengungkapkan pendapatnya. Ya, berarti dari permasalahan tersebut ini dapat saya kakak garis bawahi tentang jadi restu ini mengalami permasalahan dalam canggungan di dalam menyampaikan pendapat. Jadi kakak itu ada suatu sarana atau saran sih sebagai apa? Ibaratnya sebagai sharing aja. Jadi kalau sharing itu terkadang biasa ya dalam suatu organisasi atau suatu belajar. Kakak juga dulu mengalami hal yang sama, namun lama-kelamaan demi waktu kita itu kalau kita berbicara terus apapun kita bicara kepada orang, lama-kelamaan biasanya kalau kita itu banyak ikut kepanitiaan, organisasi dan hobi teruslah kalau di kelas itu untuk aktif, insya Allah kita lama pasti akan dikenal orang. Mungkin dulu waktu aja, kalau sekarang mungkin agak masih memang masih adaptasi ya. Jadi restu masih proses adaptasi kan di masa di sekarang ini. Di sekarang itu restu tinggalnya di mana ya? Kalau sekarang restu tinggal di rusun. Jadi rusun itu apakah berdua atau Satu kamar itu berdua? Apakah restu juga mengalami hal sama dengan teman sekamarnya gitu? Kalau teman dengan sekamar itu cukup terbuka. Berarti cuma di orang tertentu ya. Jadi dapat merasakan yang restu rasakan terkadang ya memang sulit dalam melukai diri itu pada orang lain. Takut orang itu berpersepsi kita itu seperti apa ya. Jadi restu dari itu apakah restu ada langkah untuk kedepannya supaya restu
dengan saya gitu. Kalau untuk saat ini belum ada, Belum ada. karena takut untuk mencoba hal baru. Jadi restu ini pasti aku mencoba ya. Oke. Ini kalau restu ini kalau ikut organisasi sekarang ikut berapa ya restu? Baru satu. Satu, baru satu ya. Jadi organisasinya itu satu itu organisasi apa ya? Kalau di FKIP itu Barokah. Oh, Barokah. Oke, jadi baru join di Barokah ya, tapi itu lembaga dakwah. Jadi di Barokah itu apakah harus sulit juga untuk menyampaikan pendapatnya ini? Mungkin karena restu baru awal dan di sana juga lebih banyak senior kan, jadi restu belum berani untuk menyampaikan pendapat restu sendiri. Oke, jadi ya kadang-kadang kita tuh berawal adaptasi kan, baru masa perkuliahan kan, mungkin masih ya waktu lah untuk biasanya. Nah, apakah itu juga mengalami kehambatan nah, setelah kan ini kuliah ini berbeda dari kehidupan dari dulu? Apakah itu ini mengalami masa shock gitu dalam masa SMA atau yang proses mengalami itu? Kalau dalam proses menjalani kuliah itu sendiri tidak ada hambatan alhamdulillah, tetapi ketika restu join organisasi dan banyak kegiatan yang restu ikuti, restu jadi sulit untuk membagi waktu untuk kapan untuk organisasi, kapan untuk untuk belajar, kapan untuk kegiatan ini atau acara yang lain gitu. Jadi restu ini mengalami permasalahan sulit ya, yang sulit waktu ya. Jadi permasalahan restu ini tadi sudah dibicarakan ada dua kan, dari asalnya itu dan manajemen waktu. Nah, kalau manajemen waktu ini, apakah restu itu kalau tugas itu apakah sistem pembuatannya tugas dosen kan? Tugas apakah restu itu mengerjakannya dari 2 hari atau semalam gitu atau SKS kan? Sistem semalam. Ada beberapa tugas yang memang restu kerjakan jauh-jauh hari seperti kayak laporan praktikum. Tapi kalau tugas-tugas yang biasa mungkin walaupun terbilang sulit masih restu kerjakan untuk SKS tadi. Berarti restu ini menyesuaikan ya. Terkadang kerjakan semalam itu terkadang jauh hari. Oke. Nah, berarti ya fleksibel lah ya. Apakah banyak ya ini restu terkadang membuat tugas itu semalam, apakah terkadang restu merasa efektif atau tidak dalam melakukan membuat tugas itu dalam sistem tugas semalam itu? Kalau dibilang efektif itu tidak bisa dibilang efektif karena yang pertama di pagi harinya yang pasti tidak fokus kalau tadi. Yang kedua juga terasa lebih capek setelah melalui perkuliahan atau untuk kadang sampai begadang kan. Berarti kadang ya memang tidak efektif ya, kantuk, kelas dan lain sebagainya. Nah, dari sulitnya manajemen waktu itu, apakah restunya ada aktivitas lain seperti main game atau yang lain-lain sehingga restu ini merasa sulit untuk memanage waktunya? Apakah ada aktivitas lain? Kalau untuk main game itu sendiri sudah mengurangi, tapi lebih banyak waktu itu terbuang untuk menggambar. Berarti restu ini hobi menggambar ya, desain. Jadi itu. Memang kalau hobi itu kadang ya dunia apapun yang kita dulu buat hobi itu dulu. Jadi restu ini suka menggambar ya. Dari menggambar itu apakah restu terkadang memposting suatu gambarnya atau itu mengikuti perlombaan dalam gambar apa restu mengikuti? Kalau untuk memposting itu belum pernah, dan kalau untuk lomba juga itu belum pernah karena
restu menggambar itu cuma untuk melampiaskan emosi yang misalkan tugas tadi itu melampiaskan stres. Jadi restu itu kalau lagi stres itu untuk set pikirannya atau lawan dirinya itu restu melampiaskannya bergambar itu supaya sudah itu tenang. Nah, oke, jadi bagus sekali ya dalam melampiaskan suatu emosinya di gambar. Oke. Jadi dari dua permasalahan restu tadi, dari sulitnya untuk berbagi pendapat ke teman organisasi dan yang kedua ke manajemen waktu ini. Nah, yang restu merasa sangat vital masalahnya ini antara keduanya ini gimana ya restu masalahnya? Antara kedua ini pastinya yang manajemen waktu. Oke, jadi yang manajemen waktu yang paling vital ya. Berarti kita banyak kali di manajemen waktu ya. Oke. Ya. Setelah dari restu ceritakan tentang gambar dan menggambar, bermain game tapi jarang ya sekarang. Oke. Jadi setelah aktivitas itu apakah ada saya juga tidak ada kok. Jadi itu kan restu dalam waktunya. Nah, yang merasa restu itu sulit untuk membagi waktunya itu di mana ya? Di waktu untuk belajar. Oke. Perkuliahannya berapa lama untuk seminggu itu? Cuman 4 hari ya. 4 hari terkadang ada mata pelajaran yang kuliah yang memang dosennya tidak bisa hadir diganti ke hari lainnya seperti hari Jumat dan Sabtu biasanya. Oh, berarti terkadang dosen itu mengganti hari ya. Jadi maksudnya, jadi ibaratnya seminggu dulu masih ya. Nah, perkuliahannya itu apakah restu itu pulang sore terus atau gimana? Atau fleksibel gitu? Biasanya fleksibel, tapi lebih sering pulang sore. Karena restu kalau udah SMK dan kadang ke perpus untuk nyempeti lah baca buku kan. Oh, jadi hobi juga baca buku. Apakah kakak akan merasakan mana yang restu rasakan dalam memilih waktu? Memang kadang kita tuh sulit untuk memanage waktu, apalagi kita kuliah yang banyak tugas dan organisasi dan terkadang aktivitas lain lah, terkadang sulit untuk memanagenya itu. Nah, dari cerita restu tadi, restu dalam manajemen waktu ini, apakah restu sudah ada yang terpikirkan untuk melakukan apa itu supaya bisa memanage waktu ini? Dulu pernah restu mengambil langkah untuk manajemen waktu itu membuat list gitu. List, Tapi setelah dijalani hal tersebut masih kurang efektif bagi restu. Jadi sudah membuat list, tapi ya sebenarnya membuat list itu memang sudah bagus gitu. Jam sekian kita lakukan ini, jam sekian kita lakukan ini. Tapi itu efektif dalam penyesuaian waktunya gitu. Oke. Jadi kalau dari kakak yang mungkin untuk itu bisa diterapkan lagi, namun restu itu lebih apa ya, kalau melakukan aktivitas itu kayak menggambar restu kan. Menggambar itu kayak sejam restu ini kan, tapi restu itu menggambar sekitar 55 menit gitu, 5 menit masih ada sisa. Mungkin itu bisa biar waktunya itu kadang bisa tepat, tapi kita tuh kalau dalam hobi biasanya tidak tahu waktu biasanya kan. Nah, yang itu yang sulit untuk mengubahnya. Namun kalau restu itu membiasakan lagi untuk membuat list itu, dan kalau untuk melakukan aktivitas itu kan seperti tadi kan menggambar sejam harus berhenti gitu dalam aktivitas. Makan itu biasanya 15 menit gitu. Jadi restu itu juga bisa untuk membuat list itu lagi. Nah, oke. Jadi tadi kan dua masalahnya. Nah, jadi kalau yang satunya tadi tentang rasa canggung itu, tadi kan
restu apakah sudah ada langkah hukumannya? Untuk orang yang terjangkau ini sama, belum ada langkah untuk depan. Oke, jadi dari dua permasalahan itu ya memang agak susah sih apalagi buat adaptasinya. Nah, mungkin dari yang cabut tadi restu ya harus berani dalam negeri. Biasanya orang itu terkadang teman-teman itu ibaratnya apa ya, positif juga pandangannya kepada restu, namun restu saja terkadang menganggap bahwa ini ya, orang itu biasanya melihat dari baik-baiklah kalau manusia normal kalau memandang. Jadi restu itu harus terbuka, namun terbuka itu jangan langsung kayak spontan gitu kan. Jadi harus ini dulu, harus bertingkat bertahap gitu, langsung ekstrovert. Jadi temannya itu tiba-tiba shock nih restu gitu, jadi mulai bertahap dalam membuka dirinya kepada teman. Itu ya, kalau untuk manajemen waktu tadi itu bisa untuk tadi kan membuat list dan kerjaan itu. Dari kedua saran dari kakak itu apakah sudah gimana setelah restu dalamnya? Dari tadi yang pertama tadi untuk lebih berani tapi secara bertahap untuk restu akan coba. Dan untuk membuat list tadi mungkin restu masih banyak mengevaluasi dalam mengatur jam-jam di list tadi. Mungkin ini ya sudah konsul kita pada ini. Mungkin kita akan menjadwalkan lagi kalau restu merasa bahwa restu ini masih agak kurang atau ini bisa restu untuk menelpon atau mengecek kakak untuk konsul kakak selalu siap gitu. Nah, oke, terima kasih restu untuk hadirannya hari ini. Mungkin kakak terima kasih atas kehadirannya dalam waktunya pada siang ini ya. Mungkin saya kakak akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,